Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Syakila Ramadhani, NPM 101119015. Saya dari kelas karyawan manajemen S1. Untuk mendatangkan keimanan yang sempurna, kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal dan mengetahui betul siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengenal berbeda dengan mengetahui. Kenal sudah pasti tahu, tahu belum pasti kenal. Saya akan membahas sedikit materi at-thoriq ila ma'rifatullah atau jalan mengenal Allah, yaitu melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayat Allah. Yang pertama yaitu dari ayat kauliyah atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitaran kita, seperti pantai yang indah, gunung yang tinggi, pergantian siang dan malam, lalu penciptaan langit dan bumi. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yang kedua ada ayat kauliyah atau mengenal Allah melalui firman-Nya, yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Fatihah dan Al-Quran surah Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak boleh diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, ketika kedua ayat tersebut digabungkan, maka dihasilkan dua metode cara mengenal Allah, yaitu Islam dan ghairu Islam. Islam mengajarkan dalam membaca ayat-ayat Allah perlu akal dan nakal. Akal yaitu berpikir, menganalisis, lalu mengumpulkan pelajaran dari ayat tersebut. Nakal mengambil dari ayat Al-Quran. Jika keduanya digabungkan antara akal dan nakal, maka akan dihasilkan tasdik, membenarkan dan meyakini ayat-ayat Allah. Dan seseorang itu akan beriman kepada Allah, bersyahadat lalu masuk Islam. Yang kedua ada ghairu Islam atau mengenal Allah tapi malah kafir. Karena mereka salah jalan, mereka mengambil jalan selain Islam, yakni diawili dengan prasangka dan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kesimpulan yang mengada-ngada dan kesimpulan yang tersesat. Seperti ayat Al-Quran surah Yunus ayat ke-36. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan, sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Karena jalan yang mereka pilih itu salah, maka hasilnya pun mereka ragu-ragu dengan ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-55. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu dalam Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Nah, jadi karena mereka ragu-ragu, pada akhirnya mereka tidak yakin dengan ayat-ayat Allah yang tidak menghasilkan keimanan di hati mereka. Jadi sehingga mereka menjadi orang kafir. Jadi jalan kita mengenal Allah yakni memahami tanda kebesaran Allah yang ada di sekitaran kita dan di dalam kitab Al-Quran. Lebih